Teman-teman, disadari atau tidak bahwa dalam kehidupan kita selalu ada orang-orang yang sebenarnya memiliki keterikatan batin dengan kita, ya kan? Tetapi di sini kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa ternyata ada seseorang yang memiliki rasa atau hal yang dibatin di dalam dirinya, dan itu semuanya berkaitan dengan kita atau dengan kamu, gitu kan? Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya di sini pengen membahas tema atau mengangkat tema dengan judul yang menganggapmu penting dalam hidupnya. Yang menganggapmu penting dalam hidupnya itu kira-kira siapa? Ada seseorang yang ternyata menganggapmu penting di dalam hidupnya, menganggap kamu spesial di dalam kehidupannya, ya. Tetapi mungkin selama ini kamu tidak tahu, atau mungkin selama ini kamu tahu tapi tidak terlalu yakin, gitu kan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, di video ini kita bakal membahas hal tersebut yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran-gambaran tersendiri buat teman-teman. Setidaknya minimal ini sebagai referensi saja. Ini adalah satu hal yang tidak harus kemudian ditindaklanjuti apabila keadaan dan situasi kamu sudah tidak memungkinkan. Seperti misalnya, saat ini kamu sudah punya pasangan dan dia juga mungkin sudah punya pasangan, gitu kan. Itu jelas tidak mungkin buat dilanjutkan, tetapi sekedar sebagai referensi saja. Nah, jadi anggap saja video ini sebagai satu hiburan tersendiri, di mana tidak harus kemudian kamu harus baper setelah mendengarkan video ini. Tetapi kalau misalnya ternyata masih ada kemungkinan-kemungkinan yang ada peluang-peluang yang ternyata masih ada, why not, gitu kan? Artinya setelah nonton video ini berarti ada semacam motivasi tersendiri bagi teman-teman untuk bisa action atau melanjutkan sesuatu yang mungkin selama ini tertunda. Oke, teman-teman tidak usah terlalu lama, saya pengen shuffle kartunya ya, dan saya pengen mengeluarkan beberapa kartu untuk melihat sebenarnya siapa sih seseorang yang menganggapmu penting dalam hidupnya, seseorang yang menganggapmu penting di dalam hidupnya, yang selama ini mungkin hanya bisa terdiam, terpaku, melihat kamu dari jauh, gitu kan, tidak berani mengungkapkan atau tidak berani menyampaikan dan mengatakan isi hatinya karena satu dan lain hal, sehingga dia diam saja. Diam, hanya menikmati, hanya merasakan, gitu kan. Karena saya yakin ada orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu. Misalnya ada seseorang yang ternyata mengagumi kamu, ternyata masih mencintai kamu, ternyata masih merindukan kamu, atau bahkan ternyata selama ini memendam perasaan terhadap kamu dan dia tidak bisa atau tidak berani, atau mungkin ada hal yang tidak membuat dia bisa atau mampu mengungkapkan perasaannya. Saya yakin ada, gitu loh. Saya yakin ada. Dan saya yakin kamu juga merasakan hal tersebut, gitu loh. Sehingga di sini saya mencoba untuk mengklikkan ya, antara apa yang kamu rasakan, antara apa yang sedang terjadi, atau mungkin selama ini terjadi tapi tidak dihiraukan, gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa teman-teman kalau memang memungkinkan, silakan itu bisa ditindaklanjuti, kalau tidak juga jangan. Jadikan saja video ini sebagai referensi saja, sebagai hiburan saja, atau sebagai hal yang just I know ya. Jadi sekedar loncat-loncat. Sekedar untuk referensi aja ya. Kita keluarkan 5 kartu dulu teman-teman seperti biasa. Oke. Di sini ada King of Pentacles ya, kemudian ada King of Swords, ada Queen of Wands, ada Two of Wands, ada Four of Cups ya. Saya merasakan dan melihat di sini bahwa seseorang yang suka dan memendam perasaannya terhadap kamu atau menganggap kamu itu adalah orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Sangat penting itu berarti apa ya, bisa dibilang ini kondisi dan keadaannya berarti orang tersebut tidak lagi ada dalam kehidupan kamu. Sebut saja mungkin orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, atau orang yang mungkin pernah bersinggungan, artinya pernah ada komunikasi segala macam. Kalau saya melihat di sini di King of Pentacles, orang itu adalah orang yang bisa dibilang secara usia itu dia di atas kamu ya. King of Pentacles menunjukkan bahwa dia tuh lebih dewasa daripada kamu, secara usia lebih tua daripada kamu. Dia adalah orang yang bisa dibilang cukup memiliki kekuasaan, dia cukup memiliki power, mungkin di dalam lingkungan masyarakatnya, di dalam komunitasnya, mungkin di sekolah dulu ya, di zamannya sekolah dulu mungkin dia bisa jadi sebagai ketua kelas atau ketua OSIS atau semacam itu. Atau mungkin saat ini dia juga sudah punya, bukan sekolah lagi, tapi saat ini mungkin dia punya kedudukan, punya jabatan dan sebagainya. Nah, saya melihat orang itu ciri-cirinya kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah,
Di sini ini ada king ya. Ini menunjukkan jelas bahwa dia memiliki kapasitas power yang cukup besar. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan komunitasnya, di lingkungan pekerjaannya juga. Nah, teman-teman mungkin mulai sudah membayangkan, siapa dia, siapa nih gitu kan, mulai searching kira-kira siapa. Dan kalau misalnya teman-teman bisa menangkap energi yang saya sampaikan dan ternyata kita dalam satu frekuensi yang sama, saya yakin nanti teman-teman pasti akan mengetahui orang itu. Di sini mungkin saya tidak akan bisa menyebutkan 100% ciri-cirinya secara lengkap ya, tetapi setidaknya gambaran-gambaran yang muncul dari bacaan saya setidaknya bisa menggiring pikiran teman-teman untuk menuju ke seseorang. Jadi sekali lagi di kartu 1 dan kedua, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki power yang cukup besar. Secara finansial dia cukup bagus gitu kan, cukup baik, artinya dia memiliki pekerjaan yang baik, memiliki kesejahteraan hidup atau finansial yang cukup baik ya. Terus kemudian orang tersebut juga bisa dibilang di atas rata-rata. Dia memiliki tidak hanya power, tidak hanya kekuasaan, tapi dia juga memiliki keberanian-keberanian tertentu yang membuat orang itu banyak sekali mengagumi dia gitu loh. Tetapi secara tidak disadari ternyata di antara dia banyak yang mengagumi, dia banyak yang istilahnya banyak yang mengenal, tapi justru dia memendam perasaan itu ke kamu. Dia mengagumi kamu, dia menganggap kamu adalah salah satu bagian orang yang sangat penting di dalam kehidupannya. Saya melihat bahwa di sini dia melihat kamu itu juga justru melihatnya gini. Dia, cara pandang dia atau apa yang dia rasakan terhadap kamu, dia melihat dan merasakan bahwa kamu tuh orang yang spesial banget. Kenapa? Karena kamu itu orangnya kamu termasuk kriteria dia gitu. Cuman karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka orang tersebut tidak mengatakan atau mengungkapkan perasaannya secara langsung. Tetapi sebagian ada juga yang pernah mengatakan bahwa dia suka sama kamu, dia kayak ada perhatian khusus ke kamu, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia tidak bisa merealisasikannya. Sedih ya kadang-kadang kalau seperti itu. Jadi hanya bisa dipendam saja. Itu yang saya rasakan dari situasi saat kartu 1, 2, dan ketiga. Dia menganggap kamu tuh orang yang istimewa, penting, dan dia menganggap kamu tuh juga orang yang punya power. Kamu tuh punya kelebihan, di mata dia tuh kamu punya kelebihan, dan itu yang membuat dia tuh mengagumi kamu dan memiliki ketertarikan yang cukup kuat terhadap kamu ya. Itu. Terus kemudian di kartu keempat, Two of Wands di sini saya melihat bahwa dia orang yang pekerja keras ya, dan sepertinya pernah ada komunikasi antara kamu dengan dia di masa-masa lalu ya, mungkin beberapa tahun ke belakang. Tetapi meskipun mungkin di antara teman-teman ada yang sama sekali sudah tidak berkomunikasi dengan orang tersebut, tapi boleh saya sampaikan bahwa perasaan dia, hati dia terhadap kamu itu masih, artinya dia masih suka ingat sama kamu ya. Itu sebagian seperti itu. Tapi sebagian lagi kamu masih ada komunikasi juga dengan dia. Sebagian di antara teman-teman yang mendengarkan ini ada yang sudah tidak konteks lagi atau komunikasi lagi, tapi ada juga sebagian yang masih berkomunikasi lagi, cuman tidak terlalu intens. Nah, saya melihat di sini pernah ada semacam kebimbangan ya, bahwa dia itu kepengen melanjutkan perasaan ini atau tidak. Dia sempat kepengen kayak nekat, udahlah gue pengen ngomong aja perasaan ini, gue pengen melanjutkan hubungan ini, aku pengen ngungkapin perasaan ini agar kamu tahu. Tapi ternyata sebagian di antara yang ada di sini, dia tidak mengungkapkan itu, dia hanya memendam perasaan itu sampai sekarang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perasaan dia itu saat itu muncul, tetapi tidak bisa diungkapkan secara gamblang. Karena saya melihat di situasi itu, pada saat itu bisa jadi kamu sudah ada pasangan, dan dia juga sudah ada pasangan, ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang ada hanya dipendam, ya, dipendam. Walaupun sebagian, sekali lagi saya katakan, ada yang juga disampaikan, tetapi di situ hubungan kalian tidak berlanjut. Tetapi yang perlu saya sampaikan sampai saat ini, bahwa perasaan dia yang dulu pernah diungkapkan,
yang dulu pernah ada, itu sampai sekarang masih ada. Dan saat ini orang tersebut berada dalam situasi yang dihadapkan dengan situasi yang sedang bosen, boring, jenuh dan sebagainya, atas kehidupan yang sekarang ada dalam dirinya, atas apa yang ada dalam diri dan kehidupannya juga, ya. Itu yang bisa kebaca dalam 5 kartu pertama. Oke, saya coba buka 5 kartu kedua. Kira-kira ada hal apa lagi? Mungkin lebih mengerucut kepada ciri-ciri orang itu. Walaupun sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan secara total 100%, tetapi minimal ini adalah ada gambaran-gambaran yang bisa kamu tangkap tentang orang itu siapa sih, gitu kan. Dan teman-teman sudah mulai menemukan, oh ini nih, aku tahu, berarti dia nih, gitu kan, orangnya berarti dia nih, dia pernah dulu mengungkapkan dan mengatakan hal seperti ini kepadaku, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka semua itu tidaklah berlanjut, gitu kan, dan semuanya kemudian hanya dipendam saja. Meskipun saya melihat di kartu ke-6 dan ke-7 di sini, saya melihat bahwa dia sempat dia sempat kayak ada kesedihan ya teman-teman, ketika ternyata dia tidak bisa mendapatkan kamu karena situasi dan kondisi tadi. Kamu sudah ada yang punya, dia sudah ada yang punya juga. Karena situasi itu kemudian dia merasa ada kesedihan. Meskipun di kartu ke-7 saya melihat ada kesabaran-kesabaran yang dia tunjukkan ke kamu, ada semacam niat di dalam hatinya buat menunggu, melihat situasi dan kondisi ke depannya. Tetapi ternyata ke depannya itu pun tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, gitu kan. Karena sampai saat ini pun dia ternyata masih memiliki pasangan, dan bisa jadi kamu juga. Tapi di antara itu kamu juga, di antara teman-teman saya melihat ada yang masih punya pasangan, tapi juga ada yang sudah single. Ada yang sudah single, ada yang sudah jomblo, atau ada yang masih jomblo juga. Itu yang saya rasakan. Tapi dia termasuk orang yang memiliki kesabaran cukup bagus ya, bahwa perasaan itu sampai sekarang masih ada, itu kan jarang-jarang ya. Oke. Dan dia masih mendambakan kamu. Di Nine of Cups di sini menunjukkan sekali bahwa dia tuh sebetulnya masih mendambakan kehadiran kamu, mendambakan bahwa ada komunikasi yang semakin intens dengan kamu. Tetapi karena dia orang yang cukup terpandang, dia memiliki punya nama lah ya di daerahnya, di kotanya, di tempat dia mana tinggal, gitu kan. Sehingga dia masih orang yang masih menjaga nama baik, gitu kan. Jadi tidak yang bras begitu aja tanpa pertimbangan. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Dia tipe orang yang penuh dengan pertimbangan, dan dia nggak mau gegabah ya. Itu kalau yang saya lihat seperti itu. Dan teman-teman sudah semakin bisa merasakan ya, oh dia nih, gitu kan. Coba kita lanjut dengan kartu berikutnya teman-teman. Kita lihat kartu ke-8, ke-9, dan ke-10. Ya, ada The Empress ya, The Empress. Oh ya, teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja. Ini bacaan bersifat general ya, teman-teman. General reading, kita menarik energi banyak orang dan tidak semuanya bakalan resonate ya. Tetapi buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Jadi silahkan aja teman-teman bisa langsung memilih paketnya apa. Mau self healing atau spiritual coaching atau mungkin sekedar personal reading juga silahkan aja. Atau juga mungkin teman-teman yang memiliki kasus-kasus atau masalah secara psikis, kejiwaan, pikiran, dan sebagainya, dan kepengen melakukan healing terapi, silahkan nanti bisa kita bantu, dan kita bisa ngobrol terlebih dahulu masalahnya apa, dan kemudian kita melakukan treatmentnya. Nah, di kartu ke-9 di sini ada The Empress, kemudian ada Queen of Cups ya teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang begini, apabila situasi dan kondisi kamu lihat atau kamu rasa ternyata memungkinkan, dua kartu di sini memiliki pesan bahwa ekspresikan diri kamu, jangan kamu tahan lagi, ekspresikan apa yang menjadi perasaan-perasaan kamu. Jika mana atau kalau teman-teman ternyata juga memiliki perasaan dan hasrat yang sama terhadap orang itu, saya pikir tidak ada salahnya kalau teman-teman mulai mengekspresikan ide-idenya, atau mungkin katakanlah perasaan-perasaan yang selama ini dipendam gitu kan. Karena saya melihat atau merasakan bahwa orang itu sebetulnya seperti masih menunggu juga gitu loh, menunggu reaksi-reaksi dari kamu seperti apa. Nah, tetapi sekali lagi teman-teman,
ini saya katakan silahkan boleh dilanjutkan apabila situasi dan kondisi memungkinkan. Memungkinkan itu yang seperti apa ya? Jelas ya, yang memungkinkan adalah bahwa dia saat ini memang masih sendiri atau sudah sendiri dan kamu juga sendiri. Jadi kalau misalnya sama-sama kalian masih sendiri, maksud saya silahkan aja. Tapi kalau memang ternyata dia masih ada pasangan dan kamu masih ada pasangan, ya sudah, cukup dinikmati saja. Tidak harus direalisasikan. Jadi sekedar hanya sebagian, ini merupakan bagian dari cerita kehidupan kamu atau cerita dari kehidupan kalian berdua. Ya minimal sekedar silaturahmi saja, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah itu gambarannya teman-teman. Mudah-mudahan dengan pembacaan yang sederhana ini bisa memberikan sekedar referensi buat teman-teman, memberikan sebuah cerita-cerita, momen-momen hidup ya, variasi hidup, cerita indah, kenangan indah, momen indah yang ada dalam kehidupan kalian. Tetapi yang jelas sekali lagi bahwa seseorang yang selama ini menganggapmu penting dalam hidupnya, setidaknya sudah ada gambaran-gambaran gitu kan. Nah sekali lagi, kalau memang ternyata teman-teman merasa bahwa energi itu masih ada dan saling tarik-menarik dan didukung situasi yang memungkinkan, silahkan teman-teman untuk tetap bisa menjalin komunikasi atau kamu bisa mencari dia. Apabila ternyata selama ini kamu sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah ketemu, kehilangan kontak, kehilangan jejak, dan sebagainya. Nah, siapa tahu dengan adanya bacaan ini kamu terasa tergugah kembali, kamu berpikir tentang dia, itu bisa membuat telepati terjadi, kamu bisa menarik dia, kontak batin terjadi. Kita tidak pernah tahu bahwa keajaiban itu bisa terjadi dan pada akhirnya kamu dipertemukan kembali. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah nonton terima kasih, yang pengen konsultasi silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Teman-teman bisa melakukan personal reading, self healing atau juga spiritual coaching atau semacam healing terapi juga bersama saya. Terima kasih ya teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.